Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Latifandi. Kali ini saya akan membaca novel yang berjudul Sang Pemimpi yang ditulis oleh Andrea Hirata. Oke, kita masuk ke subbab yaitu kelas para pecundang. Aku berdiri tertegun di muka pintu kelas 3F dan merasa heran melihat pintu dan jendela-jendela tertutup rapat. Senyap, tak ada suara apa-apa. Biasanya, pintu dan jendela kelas itu selalu terbuka dan kelas itu adalah kelas yang paling gaduh di seluruh SMA negeri. Ku ketuk pintu berkali-kali. Tak ada yang menjawab. Ku dorong pintu yang tak dikunci. Pintu terbuka dan saat itulah ku dengar sorakan yang sangat keras dari puluhan murid. Persis sorakan pendukung tim nasional saat berhasil mencetak gol. Aku terkejut bukan buatan. "Selamat datang di kelas orang buangan, boy," teriak murid-murid itu hampir histeris disertai gelak tawa terbahak-bahak. Yang paling keras tawanya adalah Bron. Tak hanya tertawa, dia juga menari-nari dengan gaya kuda meringkik. Kontan, tingkahnya diikuti murid lain. Tampak benar Bron telah menjadi maskot bagi para pecundang itu. Mereka terbahak-bahak. Aku tahu mereka memberiku kejutan, tak lain sebagai bentuk ejekan paling manis karena aku terpelanting dari kelas paling elit ke kelas paling kacau. Setiap wajah tampak sangat puas karena dapat membalas, sebab kelas 3F selalu dihina-hina kelas elit itu. Namun, tak dapat pula kumungkiri bahwa mereka memberiku kejutan sebagai gestur persahabatan, sekaligus sebagai ekspresi perasaan senang dan lega atas bergabungnya aku dengan grup mereka. Sebab perasaan gagal sendiri saja adalah penderitaan tersembunyi yang amat getir. Itulah sebabnya mengapa orang-orang gagal suka berkumpul sesama mereka. Demikianlah nasibku kini. Sehingga sidang pembaca nan budiman. Murid-murid kelas 3F melihatku seperti seorang pariah. Murid-murid premium kelas 3A melihatku sebagai orang yang kalah. Bron melihatku sebagai hiburan karena akhirnya dia punya kawan dalam kegagalan. Guru Mustar melihatku sebagai pengkhianat. Arai melihatku sebagai orang yang kuat. Getir, itu yang kurasakan sepanjang waktu. Namun, kemudian ku coba meletakkan segala hal dalam hidupku. Di garis star lagi, ku kumpulkan semua alasan mengapa aku harus memperbaiki kerusakan yang terlanjur terjadi padaku dan melihat semua alasan itu sebagai tanggung jawab moralku pada ayahku, pada guru-guruku, pada diriku sendiri. Ku ingat kembali kata-kata ayahku setelah tragedi besar yang menimpanya di depan kantor perusahaan timah itu, bahwa orang yang paling bahagia adalah orang yang dapat merasa bahagia dari berkorban untuk orang lain. Kini, aku melihat kerja kerasku sebagai pengorbanan. Dan aku merasa bahagia dengan memberikan yang terbaik untuk orang lain. Sekian dari saya, terima kasih.